सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ Dia adalah seorang anak kecil yang periang, yang tinggal bersama keluarganya secara nomaden atau berpindah-pindah tempat, bernama Asifa Banu, seorang anak yang ceria, yang setiap hari akan membawa kuda yang disimpan keluarganya di hutan dekat desanya dan kemudian akan diberi makan. Berasal dari keluarga Muslim Sunni, Asifa tinggal bersama orang tuanya. Ayahnya bernama Muhammad Akhtar berusia 45 tahun dan ibunya bernama Rafiza Bano berusia 10 tahun lebih tua, yakni 55 tahun. Keduanya kini hidup dalam ketakutan pasca nasib malang yang menimpa Asifa. Takut akan hal tersebut terjadi juga pada adiknya, Manega Bano, yang berusia 13 tahun. Meskipun berasal dari suku Bakarwas, keluarga Asifa hidup secara nomaden karena kebutuhan untuk menemukan tempat yang cocok untuk kuda mereka. Meskipun Katua adalah rumah mereka, ada kalanya mereka hidup jauh di pegunungan, juga hidup di tenda setiap hari maupun rutinitas tersebut dilakukan secara turun-temurun karena budaya oleh suku Bakarwas. Asifa kecil cukup dekat dengan pamannya, Muhammad Yusuf. Yusuf sering sekali dianggap sebagai ayah angkat Asifa pasca kematian yang menimpa ketiga anak Yusuf. Bagi Yusuf, Asifa seperti anaknya sendiri. Hal ini semua bermula ketika terjadinya kemenangan partai BJP pimpinan Narendra Modi dalam pemilihan umum India tahun 2014, membuat tekanan terhadap komunitas Muslim di India semakin meningkat, menyusul suara-suara pengaruh Hindu yang mulai lantang menuntut berbagai hal. Partai PJB dan Narendra Modi secara terbuka menyatakan dukungannya kepada komunitas Hindu India melalui berbagai macam kebijakan dan langkah baru yang diperkenalkan. Hal ini memicu ketegangan antara dua kelompok agama terbesar di India, yakni Muslim maupun Hindu. Sanji Ram adalah pensiunan pejabat pemerintah, seorang nasionalis Hindu yang setia. Dia dikenal sebagai anti-Muslim dan tidak ingin komunitas Muslim di daerah tempat tinggalnya. Sanji dengan keras menentang rencana etnis Bakarwas untuk membangun pemukiman di Katua dan sering menjadi penggerak utama dalam menyuruhkan gerakan protes terhadap umat Islam. Dia diduga sebagai dalang pemerkosaan dan pembunuhan Asifa. Januari 2018, pada hari yang direncanakan, Sanji memerintahkan anak buahnya untuk menculik Asifa yang sudah dikenal sering datang membawa kuda-kudanya untuk diberi makan di dekat rumah Sanji. Asifa yang sedang mencari kudanya bertanya pada anak buah Sanji di mana kudanya hilang. Kemudian Dipak memerintahkan Asifa untuk mencari di hutan dan berjanji akan membantu Asifa menemukan kudanya yang hilang. Asifa yang masih kecil hanya mengikuti ajakan dari Dipak sebelum seorang pria bergabung, yaitu Manu. Menyadari ada yang aneh, Asifa mencoba kabur, tapi tertangkap. Dia kemudian diperkosa untuk pertama kalinya di hutan itu oleh Dipak maupun Manu. Asifa kemudian dibawa ke kuil terdekat dan dikurung serta diberi pil yang diperoleh oleh Dipak. Mereka kemudian melakukan ritual pemujaan di pura sebelum kemudian mulai memperkosa Asifa yang pingsan secara bergantian. Orang tua Asifa, Akhtar dan Rafiza sangat panik ketika mengetahui sang putri tidak pulang setelah memberi makan kuda-kudanya. Mereka kemudian melaporkan hal tersebut kepada polisi, sembari juga mencari tempat di mana Asifa sering sekali datang untuk memberi makan kuda-kudanya. Tapi Sanji Ram, yang terkenal di kalangan penduduk setempat, berbohong dengan mengatakan bahwa mungkin Asifa ada di rumah kakaknya. Menyusul laporan polisi yang dibuat oleh orang tua Asifa, polisi kemudian mencari-cari di sekitar area desa tersebut. Tapi kehadiran Dipak yang merupakan seorang polisi berhasil menyembunyikan aktivitas mereka. Vishal Janggotra, putra Sanji yang tinggal cukup jauh dari daerah tersebut, dihubungi oleh salah satu tersangka. Vishal kemudian diberitahu apa yang telah mereka lakukan dan mengundang Vishal pulang jika dia ingin memuaskan nafsunya. Pukul 8:30 malam, Vishal datang dan tidak lama menunggu dia kemudian memperkosa Asifa usai memberikan obat penenang pada gadis itu. Padahal dia baru saja menempuh jarak yang hampir 300 km hanya untuk memperkosa gadis kecil tersebut. Di hari kelima penculikan Asifa, setelah puas melakukan apapun yang mereka inginkan kepada gadis kecil itu, Sanji merasa sudah saatnya Asifa dibunuh.
Rencana Sanji adalah membunuh Asifa di lokasi lain dan tubuhnya dilempar ke dalam hutan. Wisal, Manu, dan juga beberapa pelaku lainnya membawa Asifa ke terowongan kecil di bawah jembatan terdekat, kemudian berencana membunuh Asifa di sana. Tapi rencana mereka ditunda setelah menerima telepon dari Dipak Khajuria yang meminta kesempatan untuk memperkosa Asifa lagi saat Asifa masih hidup. Dan mereka pun mengiyakan keinginan Dipak tersebut. Setelah memperkosa Asifa, Dipak menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematian Asifa. Ia mencoba mencekik Asifa dengan betis menempel di leher Asifa, namun tekanan tersebut tidak cukup kuat untuk membunuh gadis kecil itu. Dipak kemudian mengubah caranya dengan menempelkan kedua lututnya di punggung Asifa yang bengkak. Dengan kain syal Asifa yang digunakan untuk mengikat lehernya kemudian ditarik. Asifa kemudian meninggal dunia di aula sembahyang kuil dan ditinggal sendirian selama 2 hari karena kurangnya transportasi untuk membawa jenazahnya. 2 hari kemudian, pada 15 Januari 2018, Sanjira memerintahkan mereka yang terlibat dalam pembunuhan tersebut untuk membawa ke hutan dan dibuang. Jasad Asifa kemudian ditemukan pada 17 Januari 2018. Pada 17 Januari 2018, jenazah Asifa Banu ditemukan di hutan. Kemudian polisi melakukan otopsi atas jenazah tersebut. Laboratorium Ilmu Forensik Delhi juga melakukan pemeriksaan usap vagina dan kemudian mencocokkan DNA-nya dengan DNA pelaku, yaitu Sanjiram, yang sebelumnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hasil pemeriksaan Laboratorium Ilmu Forensik Delhi mengungkapkan terdapat kecocokan antara DNA pelaku dengan DNA Sanjiram yang ditemukan pada pemeriksaan usap vagina Asifa Banu. Bukti forensik dan juga pemeriksaan postmortem mengungkapkan keberadaan clonazepam di tubuh Asifa. Pemeriksaan oleh dokter juga menemukan bahwa Asifa telah dibius dengan obat penenang sebelum diperkosa dan juga dibunuh. Setelah ditangkap dan dijadikan tersangka utama, terbongkar juga pelaku-pelaku lainnya, dan di antaranya ada 4 orang yang bertugas sebagai polisi. Mereka adalah Dipak Khajuria, Parvesh Kumar, Tilak Raj, yaitu seorang kepala polisi, dan juga Arvind Dutta, seorang subinspektur. Selain keempat polisi tadi, juga terdapat pelaku-pelaku lainnya, yaitu Surender Verma dan juga putra dari Sanjiram maupun keponakannya. Putranya bernama Vishal Jangotra mengaku kepada polisi bahwa dia telah berada di Meerut untuk menghadiri ujian. Pemerkosaan dan pembunuhan itu menjadi berita utama di India kala itu. Banyak sekali negara-negara yang mengecam akan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Tapi sebagian protes juga ada yang mendukung para pelaku dan mengatakan bahwa Asifa Banu pantas menerima hal tersebut, dan itu berasal dari kalangan Hindu yang berada di sana. Pada 10 Juni 2019, 6 dari 8 terdakwa dinyatakan bersalah dan juga 1 dibebaskan. Sanjiram, Dipak Khajuria, dan Parvesh Kumar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup selama 25 tahun dan juga denda. 3 terdakwa lainnya, yaitu polisi, Tilak Raj Ananduta dan Surender Verma dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena menghancurkan bukti penting dalam kasus tersebut. Selain itu, pengadilan juga membebaskan Vishal, putra Sanjiram, dikarenakan kurangnya bukti, dan juga keponakannya diadili di pengadilan remaja. Pasca ditetapkannya hukuman bagi para tersangka, terjadi demonstrasi besar-besaran di India. Sebagian besar berasal dari kalangan Hindu yang menyatakan membela para terdakwa dan mengatakan bahwa Asifa Banu pantas mendapatkan hal tersebut. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यही है वो बच्ची जिसके साथ जुल्म हुआ है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसको जितना ही हो सके उतना अपने हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इन जालिमों को फांसी
Itulah dia Ashifa Banu, seorang gadis yang menjadi korban diskriminasi oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih telah mendengarkan dan juga menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, maupun share. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.